Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bertemu kembali ya di podcast saya. Saudara-saudaraku, di sore seperti ini adalah sangat enak, sangat nyaman ya jikalau kita bikin kopi ya, bikin teh panas-panas ya. Syukur-syukur kalau bisa ditemani dengan biskuit ya, biskuit. Jadi saya kira saat ini begitu macam rasa biskuit sudah ada di semua tempat jualan ya, di warung-warung kecil, apalagi di warung-warung yang besar ya, di minimarket ya. Nah, konsumsi biskuit sendiri juga kalau dilihat dari sisi potensi pasar biskuit di Indonesia ini juga tiap tahun juga terus naik ya. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat kita juga cukup menggemari biskuit gitu ya. Namun ya, segala sesuatu yang digemari, yang disukai tidak selamanya itu positif ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita hati-hati, perlu kita waspadai gitu ya, tentang biskuit ini gitu ya. Karena sudah ada beberapa laporan ya, baik itu laporan penelitian yang ternyata menemukan gitu ya, bahwa biskuit ini ketika dikonsumsi secara berlebihan atau mungkin menjadi ya konsumsi setiap hari gitu ya, ini bisa meningkatkan resiko dan meningkatkan bahaya bagi tubuh kita ya, terutama jika dimakan terlalu sering ya. Jadi bukan tidak boleh ya, tapi kadang-kadang ya manusia ya kalau sudah seneng itu biasanya dibeli terus, dimakan terus gitu ya, sampai kita kemudian lupa gitu ya, bahwa itu adalah sesuatu yang harus dibatasi konsumsinya gitu ya. Nah, apa saja sih potensi-potensi yang bisa membahayakan dari biskuit ini ketika kita konsumsi secara berlebihan gitu ya. Yang pertama, kebanyakan biskuit ini mengandung minyak kelapa sawit ya, yang bila dikonsumsi secara teratur ini dapat meningkatkan faktor risiko penyakit jantung ya. Jadi biasanya penggunaan minyak kelapa sawit ini digunakan secara berulang yang bisa menurunkan kapasitas antioksidan dan juga membuat kita rentan terkena berbagai penyakit. Kemudian juga dari bahan yang lain yaitu tepung serbaguna ya sebagai bahan utamanya. Dan tentu saja tepung ini tidak baik untuk kesehatan usus ya, dan menyebabkan bertambahnya berat badan ya, dan lonjakan gula darah gitu ya. Jadi apalagi untuk saudara-saudaraku yang sudah terkena DM atau diabetes mellitus atau yang pradiabetes gitu ya, ini tentu harus ekstra hati-hati ketika kita mau makan biskuit, apalagi dijadikan makanan untuk setiap hari gitu ya. Kemudian juga biskuit ini bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan pencernaan hingga penyakit kardiovaskuler ya. Jadi menurut sebuah penelitian di tahun 2013 oleh Connecticut College ya, mengungkapkan bahwa
makan biskuit itu dapat mengakibatkan kesenangan pada otak yang menyebabkan seseorang akan mengkonsumsi biskuit, merasa tidak pernah puas dan ingin makan terus. Nah, inilah satu hal yang nikmatnya biskuit gitu ya. Jadi makanannya itu ya mengandung semacam zat tertentu ya yang mengakibatkan kita itu jadi ingin makan lagi gitu ya. Kemudian juga kita ketahui bahwa kandungan natrium pada biskuit ini juga sangat tinggi. Rata-rata biskuit itu mengandung 0,5 gram garam per 25 gram kantong menurut Consensus Action on Salt and Health ya. Nah, natrium ini yang jika dikonsumsi berlebihan tentu dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, risiko hipertensi, risiko stroke dan juga gagal jantung ya. Kemudian juga asupan natrium yang terlalu banyak ini juga banyak membuat perut kita kembung ya, terasa bengkak dan juga bisa menambah berat badan. Kemudian yang harus diwaspadai juga karena biskuit ini kan makanan olahan dan cukup bertahan sangat lama gitu ya. Kalau saya sering mengatakan ya biskuit itu boleh saja dimakan tapi dalam kondisi darurat, karena sebenarnya kan makanan untuk kondisi darurat ketika tidak ada makanan lain gitu ya. Jadi makanan yang awet sudah pasti itu ada pengawet gitu ya. Nah, yang paling sering dipakai itu adalah yang sering disangka sebagai BHA ya, BHA ya. Jadi butylated hidroksianisol ya. Dan juga butylated hidroksitolin ya. Nah, ini menurut penelitian ini termasuk bahan yang pengawet yang sangat buruk bagi darah manusia. Di samping itu juga ada juga yang mengandung sodium benzoat yang sering mengakibatkan beberapa jenis kerusakan DNA. Ya. Jadi itu tadi ya beberapa hal yang bisa mengakibatkan kebiasaan makan biskuit ini menjadi masalah kesehatan. Ya, bisa menimbulkan atau berisiko terhadap timbulnya banyak penyakit-penyakit, terutama penyakit tidak menular ya. Dan karena penyakit-penyakit ini tumbuhnya pelan, jadi kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi lebih baik kita bisa mencegah sedini mungkin ya. Jadi kalaupun sekarang ini kita sering mengkonsumsi biskuit ya, coba kita batasi gitu ya, sedikit mungkin gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kan yang namanya makanan awetan itu biasanya adalah digunakan untuk kondisi-kondisi darurat. Jadi jangan sampai kita itu memakan makanan-makanan yang sesungguhnya untuk kedaruratan, tapi kita jadikan makanan sehari-hari. Demikian informasinya, jangan sampai makan terlalu sering ya, agar gangguan kesehatan seperti di atas ini bisa kita tekan ya. Jadi tetap silahkan makan biskuit, tapi harus dengan terus kesadaran bahwa jika kita konsumsi terlalu sering, maka potensi kesehatan akan ada pada kita semua. Sekian, salam sehat, sehat badan, sehat mental, sehat sosial, dan sehat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.